setiap doaku, di setiap air mataku, selalu ada kamu. Di setiap kataku, ku sampaikan cinta ini. Cinta kita, ku tak akan mundur, ku tak akan goyah, meyakinkan kamu mencintaiku. Tuhan, ku cinta dia, ku ingin bersamanya, ku ingin habiskan nafas ini berdua dengannya. Jangan rubah takdirku, satukanlah hatiku dengan hatinya, bersama-sama. Setiap kataku, ku sampaikan cinta ini. Oh, cinta kita, ku tak akan mundur, ku tak akan goyah, meyakinkan kamu mencintaiku. Tuhan, ku cinta dia, ku ingin bersamanya, ku ingin habiskan nafas ini berdua dengannya. Jangan rubah takdirku, satukanlah hatiku dengan hatinya, bersama sampai Tuhan, ku cinta dia, ku ingin bersamanya, ku ingin habiskan nafas ini berdua dengannya. Jangan rubah takdirku, satukanlah hatiku dengan hatinya, bersama sampai Apakah racun yang kadaluarsa semakin beracun? Racun adalah senyawa kimia. Seiring waktu, ada yang semakin beracun, ada juga yang semakin tawar. Selain karena masa kadaluarsanya, ada juga yang tergantung pada cara penyimpanannya. Racun yang sudah kadaluarsa mungkin menjadi lebih atau kurang beracun, tergantung pada jenis racun dan kondisi penyimpanannya. Beberapa racun seperti bahan kimia tertentu dapat terurai menjadi senyawa yang kurang beracun seiring berjalannya waktu. Misalnya hidrogen sianida, jika terpapar cahaya dan udara, maka akan terurai menjadi karbon dioksida dan air seiring waktu. Meski demikian, tetap saja masih berbahaya dan harus disimpan dengan ekstra hati-hati. Namun ada juga beberapa racun yang dapat menjadi lebih beracun ketika kadaluarsa, terutama jika disimpan dengan tidak benar atau terkena paparan lingkungan yang tidak sesuai. Racun yang semakin beracun seiring waktu karena degrasi atau perubahan kimia. Contohnya adalah pestisida dan herbisida. Kalau tidak dijaga dengan baik dan terpapar panas matahari, maka bukan cuma hama serangga atau tanaman liar, tanaman induknya pun akan mati. Walaupun racun bisa menjadi kurang beracun atau bisa menjadi lebih beracun, tetapi racun tetaplah beracun.
RRI Pro 1 Teminabuan terus mengudara untuk Indonesia. Warung Mace, mengenal dan memahami dunia parenting dalam mengasuh dan mendidik anak dengan baik dan benar. Selamat siang pendengar, siang ini acara siaran parenting hadir kembali menyapa Anda edisi hari ini Rabu 2 Oktober 2024 dengan topik bagaimana memiliki waktu-waktu yang berkualitas bersama anak. Ya, nah kita akan membahasnya bersama salah satu anggota komunitas Coach Cheris Indonesia dan saya sudah terhubung dengan Coach Jenny Gunawan CLC. Halo, selamat siang Coach. Ya, selamat siang. Apa kabar, Apa kabar? Coach? Ya, puji Tuhan. Puji Tuhan Ya, baik, Coach. Apa kabar, Coach puji Jenny? Tuhan, baik juga, sehat juga. Wah, luar biasa. Terima kasih ya, Coach Jenny, untuk waktunya di siang ini. Siap, Kak Brenda. Iya, pendengar acara siaran parenting saat ini kami siarkan secara langsung ya melalui akun Facebook di RRI SP Teminabuan dan juga melalui aplikasi RRI Digital Pro 1 Teminabuan. Dan buat Anda pendengar yang ingin bergabung dalam acara siaran parenting yang mau memberikan opini atau pertanyaan ya seputar topik kita di siang ini, Anda bisa mengirimkan pesan atau chat WhatsApp di 082194517645. Ya, Bu Jenny, topik kita siang Ya, ini bagaimana memiliki waktu-waktu yang berkualitas bersama anak ya. Nah, ini banyak ya. yang bilang untuk memiliki waktu yang berkualitas itu tidak perlu kuantitas, yang penting itu kualitas. Nah, apakah ini benar atau hanya mitos, Coach Jenny? Ya. Sebelumnya saya mau kasih 2 jempol ya, Kak Brenda ya, Ya, buat setiap pendengar. Karena kita sebagai orang tua, parenting ini menjadi sesuatu yang tidak ada sekolahnya, mm-mm, tapi menjadi sesuatu yang kita harus terus pelajari. ya, Ya, jadi salut deh untuk para pendengar sekalian yang menyempatkan untuk meluangkan waktu mengikuti siaran RRI ini. Nah, realita yang ada di masyarakat, Kak Brenda, iya, bahwa ada banyak orang tua yang tidak punya waktu di hmm, rumah. mm-mm, Karena mungkin sekarang karena tuntutan ekonomi, kedua-duanya sibuk bekerja. Bahkan anak-anak juga sibuk dengan tugas-tugas, dengan mungkin ada pelajaran tambahan, mm-mm, ekstrakurikuler, bahkan les-les. iya, Nah, di sini kita lihat bahwa tidak ada kuantitas, begitu ya. iya, Sementara mungkin di keluarga yang lain ada orang tua yang punya waktu di rumah karena mungkin startup bisnis atau mungkin bekerjanya online, begitu ya. iya, Namun tidak ada kesempatan untuk berkomunikasi dengan anak, hmm, sekalipun berada dalam satu atap, tapi tidak ada komunikasi. Atau bahkan mungkin di sini kita bisa katakan ada kuantitas waktunya, tetapi tidak terbangun kualitasnya. Seperti ada tembok gitu ya, iya, ada keengganan dari orang tua untuk berkomunikasi dengan anak. Atau bahkan ada keengganan anak untuk berkomunikasi dengan orang tua. Mereka lebih suka menyendiri di kamar, menikmati masa-masa sendirinya, seperti itu. iya, Nah, realita yang berikutnya, kelompok yang ketiga adalah orang tua yang punya waktu di rumah dan mau berkomunikasi dengan anak, ya, senantiasa mencoba berkomunikasi dengan anak, tetapi tidak tahu caranya, sehingga ada kuantitasnya, tetapi tidak tahu cara membangun kualitas hubungan. mm-mm, Akibatnya, Kak Brenda, banyak juga yang maunya itu membangun hubungan, tapi malah bertengkar, iya, malah saling ini ya, apa yang gondok gitu ya, ngambek gitu ya, dan akhirnya tidak mau berbicara kembali. Nah, berikutnya yang keempat, orang tua ada di rumah, mau berkomunikasi dengan anak dan tahu caranya, sehingga mereka punya waktu-waktu berkualitas. Nah, kalau menurut Kak Brenda, dari realita yang ada di masyarakat kita, mana sih yang paling banyak kita lihat?
Hmm. Satu, dua, tiga, atau empat. Kalau realita di masyarakat ya, Coach Jenny, ini yang paling banyak mungkin di poin pertama ya, sama poin kedua sih. Ya. Ah, Betul, betul. Begitu ya. iya. Justru yang paling sedikit yang mana, Kak Eh, Brenda? yang paling sedikit itu mungkin di poin ketiga dan empat ya. Kalau saya Ketiga dan perhatikan, keempat ya. iya. Benar-benar ya. Mm-mm. Jadi dengan hal tersebut kita bisa simpulkan bahwa eh, kita tidak bisa membangun kualitas kalau tanpa kuantitas. Mm-mm. Jadi kadang kita ingin hubungan yang berkualitas, tapi untuk membangun hubungan yang berkualitas itu ada kuantitas minimal. Ada waktu yang harus kita sediakan Hmm. bagi anak-anak kita. Kalau tanpa kuantitas waktu, maka kualitas juga akan tidak bisa terbentuk. Begitu, Kak Brenda. Baik, berarti benarkah kualitas lebih penting daripada kuantitas, Coach Jenny? Ya, jadi kalau mungkin kita katakan eh, kualitas memang penting, Mm-mm. tetapi tidak bisa meninggalkan kuantitas juga, Ya. ya. Jadi kualitas itu tidak dapat terbentuk tanpa adanya kuantitas waktu yang cukup. Waktu yang berkualitas itu kadang terbentuk oleh karena ada 3 hal, Mm-mm. gitu ya. Iya. Yang pertama itu adalah heart, hati, Mm-mm. ada keinginan, ada kesediaan dari kedua belah pihak untuk membangun kualitas, untuk membangun relasi yang baik. Yang kedua adalah head, kepala. Kita tahu caranya, ya. Kebetulan anak saya yang satu ini usia 21 tahun, Kak Brenda. Iya. Yang satu ini beranjak baru kemarin, hari Senin kemarin ini ulang tahun ke-16. Wah. Nah, karena Iya. bedanya ini 5-6 tahun ya, Mm-mm. Iya. kadang itu waktu mereka dalam tahap pertumbuhan, saya sering lupa. Saya sering memperlakukan si sulung seperti saya memperlakukan si bungsu yang dengan Hmm. banyak aturan, dengan banyak perintah begitu ya, Iya. larangan begitu. Saya lupa kalau sulung saya sudah beranjak Dewasa. dewasa. Iya. Betul. Yang mana kita harus tahu caranya Mm-mm. bagaimana menghadapi mereka. Nah, sebaliknya kalau anak-anak kita masih balita, kita juga tidak bisa memperlakukan mereka seperti apa ya, bebas gitu ya. Iya. Mereka boleh memilih apa saja yang mereka suka. Nah, karena apa? Karena mereka tidak tahu. Oleh karena itu, orang tua juga perlu dibekali oleh pengetahuan-pengetahuan sederhana seperti apa yang dilakukan RRI ini Mm-mm. melalui program parenting gitu ya. Sehingga kita bisa terisi secara pengetahuan apa sih yang harus kita lakukan. Dan hal yang ketiga adalah hand atau melakukan ya. Nah, seringkali kita itu melihat atau mendengar nasihat-nasihat yang paling sering itu nasihat untuk hidup sehat Mm-mm. ya Kak Iya, Brenda ya, benar. Iya. dengan berdiet gitu ya, dengan olahraga gitu kan. Iya. Nah, tapi sejauh mana dari nasihat-nasihat yang kita dengar itu kita lakukan? Mm-mm. Kita tidak akan pernah hidup sehat kalau kita hanya tahu, kita hanya ingin, kita hanya punya kerinduan, tapi kita tidak melakukan. Nah, oleh karena itu saya boleh simpulkan jadi ada 3 hal. Mm-mm. Keinginan atau kesediaan, heart, hati, ya, Iya. atau tahu caranya, pengetahuan, keterampilan itu adalah head atau kepala dan hand atau dilakukan, Mm-mm. dipraktekkan, diaplikasikan. Begitu Kak Brenda. Baik, berarti kualitas dan kuantitas ini juga diperlukan ya, artinya ada ketergantungan berkaitan juga ya, Coach Jenny ya. Betul, betul. Baik, Betul, betul. oke, sangat menarik perbincangan kita atau dialog kita di siang hari ini, bagaimana memberikan waktu-waktu yang berkualitas bersama anak pendengar. Jadi buat Anda yang mungkin mau bertanya seputar topik kita di
siang hari ini Anda bisa mengirimkan chat atau SMS di 082194517645. Baik, Coach Jenny, kita break sejenak ya. Kita akan balik lagi dengan topik kita. Kita dengarkan dulu lagu yang berikut ini. Ya. Harta yang paling berharga adalah keluarga. Istana yang paling indah adalah keluarga. Puisi yang paling bermakna adalah keluarga. Mutiara tiada tara adalah keluarga. Selamat pagi Emak, selamat pagi Abah. Mentari hari ini berseri indah. Terima kasih Emak, terima kasih Abah, untuk tampil perkasa bagi kami putra-putri yang siap berbakti. Puisi yang paling bermakna adalah keluarga. Mutiara tiada tara adalah keluarga. Selamat pagi Emak sayang, selamat pagi Abah sayang. Mentari hari ini berseri indah. Terima kasih Emak, terima kasih Abah, untuk tampil perkasa bagi kami putra-putri yang siap berbakti. Terima kasih Emak, terima kasih Abah, untuk tampil perkasa bagi kami putra-putri yang siap berbakti. Di hari berseri Terima kasih. Surat untuk Bunda. Adek hari ini udah beresin mainan. Adek mau jadi anak yang pintar. Adek tadi juga sudah belajar sama Mbak. Bunda, adek mau jujur. Tadi adek nggak sengaja numpahin susu di kamar. Jangan marah ya Bunda. Adek takut kalau Bunda marah. Kapan sih Bunda itu libur?
Adek pengen mainan sama Bunda. Bunda jangan lama-lama ya kerjanya. Adek kangen mau sama-sama Bunda. Kalau Bunda libur, Adek mau dimasakin sop ayam ya. Hati-hati ya Bunda, semangat kerjanya. Adek sayang Bunda. Wah. Memilih bekerja ataupun di rumah, ibu tetaplah dunia bagi anak-anaknya. Oh Bunda ada dan tiada dirimu kan selalu ada di dalam hatiku. Anda sedang mendengarkan RRI SP Teminabuan. Warung Mace, mengenal dan memahami dunia parenting dalam mengasuh dan mendidik anak dengan baik dan benar. Ya, pendengar masih bersama kami di dialog spesial siaran parenting saat ini masih dengan topik bagaimana memiliki waktu-waktu yang berkualitas bersama anak ya, masih dengan narasumber kami dari komunitas Coach Cherish Indonesia masih bersama dengan Coach Jenny Gunawan CLC ya. Nah, tadi Coach Jenny juga sudah menjelaskan ya bahwa kualitas dan kuantitas itu saling berkaitan ya, dan tadi juga sudah disampaikan bahwa ada 3H ya, dari waktu kualitas yang terbentuk itu ada 3H, yaitu keinginan atau kesediaan ya, juga tadi ada tahu caranya dan yang dilakukan. Nah, Coach Jenny, kalau misalnya keinginan atau heart ya, kalau kita tidak berkeinginan ya, atau kita tidak ingin atau enggan untuk tidak bersedia untuk melakukan waktu yang berkualitas. Nah, itu apa yang harus kita lakukan, Coach? Iya. Saya sering mendengar para ibu itu bilang, aduh saya sendiri juga capek gitu ya. Saya ingin time gitu. Aduh, boro-boro ngurusin anak lagi gitu ya. Ya sudahlah, biarkanlah mereka punya dunianya sendiri. Saya dengan dunia saya sendiri. Nah, ini yang kadang dirasakan gitu ya oleh kita para orang tua. Dan anak juga seperti itu. Mereka merasa waktu anak ini cerita dengan orang tuanya tidak mendapatkan apa yang mereka harapkan. Mungkin tanggapan, sambutan gitu ya. Sehingga anak akhirnya juga nggak ingin. Males gitu ya. Enggan gitu. Nah, apa yang kita bisa lakukan? Nah, kalau kita sebagai orang tua, kita harus berinisiatif. Kenapa kok orang tua yang berinisiatif, Kak Brenda? Karena anak-anak tidak pernah jadi orang tua. Iya, betul. Jadi, mereka tidak bisa mengerti gitu ya. Apaan sih mama repot apa sih? Perasaan cuma di rumah saja sepanjang hari gitu. Mereka nggak bisa mengerti. Nah, sementara kita pernah menjadi remaja seperti anak-anak kita. Kita pernah menjadi anak-anak seperti mereka. Sehingga kita yang bisa lebih dahulu berinisiatif. Nah, bagaimana cara kita memerangi atau mengalahkan rasa keengganan, kemalasan gitu ya. Nah, mari kita sadari tugas kita. Bahwa kita ini diberikan tugas loh. Anak-anak kita itu lahir di dunia, dititipkan kepada kita. Bahkan dikatakan buah kandungan adalah upah. Jadi kita itu dikasih hadiah. Dititipin anak begitu. Nah, waktu kita sadar siapa kita dan apa tugas penting kita, maka kita itu akan setidaknya itu mendorong kita. Iya ya, saya dapat kepercayaan loh. Masa saya santai-santai saja gitu ya. Masa saya tidak manfaatkan gitu ya. Nah, jadi setelah kita tahu siapa diri kita
kita juga sadar akan tujuan dan dampaknya. Percaya nggak Kak Brenda? Apa yang kita ajarkan itu menempel di anak-anak kita. Iya. Mereka ingat apa yang kita ajarkan. Dan itu nanti orang tua baru akan kaget gitu ya. Waktu suatu kali ternyata anak ini bisa menceritakan nilai-nilai yang dia miliki dan kita merasa kok kayak siapa ya? Iya. Oh ternyata kayak kita gitu. Nah kalau kita tidak pernah berinteraksi, tidak pernah meluangkan waktu yang berkualitas bersama mereka, maka itu tidak terjadi. Begitu. Jadi ini satu tugas penting bahwa kita harus memperlengkapi anak-anak. Iya. Nah ini ada kejadian yang menyedihkan Kak Brenda. Iya. 2 mingguan inilah di kota tempat saya tinggal itu ada mahasiswa, 2 orang mahasiswa di 2 universitas swasta yang sangat terkenal, dalam arti bukan universitas swasta yang level-level ini ya, maksudnya tidak terkenal, tapi ini 2 universitas swasta yang terkenal, bahkan salah satunya universitas agama gitu ya. Nah, ada mahasiswa yang menjatuhkan diri dari lantai atas gedung. Oh, Ya. Nah, usia mereka baru 19-20-an. Nah, pertanyaannya adalah apa yang terjadi? Iya. Pada saat mereka mengalami sesuatu, di mana komunitas mereka, terutama di mana keluarga mereka. Gitu. Nah, sehingga ayo kita perangi, kita hancurkan keengganan, kemalesan gitu ya. Iya. Bahkan mungkin rasa capek. Saya mengerti karena saya dulu juga bekerja gitu ya. Iya. Sebelum saya memiliki jadwal yang lebih fleksibel sebagai coach, saya punya jadwal yang cukup padat. Dari 1 tahun 52 minggu, saya bisa 36 sampai 38 minggu di luar kota. Tapi kemudian saya sadar gitu ya. Iya. Saya disadarkan, waktu tidak bisa diputar ulang. Ada masa-masa, terutama golden age, ya, anak-anak usia 5 tahun, bahkan sampai usia 8 tahun, itu kita perlu mengajarkan sesuatu. Kita perlu menyampaikan nilai-nilai kepada mereka. Apalagi waktu anak-anak ini bertumbuh remaja, bertumbuh dewasa. Nah, ada banyak hal yang kita perlu menjadi teman diskusi mereka. Begitu Kak Brenda. Baik, berarti penting ya untuk kita menyadari juga bahwa kita punya waktu yang berkualitas dengan anak ini bisa bisa menumbuh kembangkan pertumbuhan anak-anak yang lebih positif ya, Coach ya. Betul, betul sekali. Baik, Betul. Coach saya izin ya, ini ada pertanyaan Coach. Oh boleh, boleh. Ya, saya bacakan dulu. Selamat siang Coach, saya punya anak cowok yang sudah SMP, lebih sering menghabiskan waktunya dengan teman sebayanya dan kurang waktu dengan kami orang tua. Kira-kira apa penyebabnya dan solusinya seperti apa? Nah ini saya lanjutkan dengan pertanyaan yang kedua karena hampir mirip ya Coach ya. Ya. Ya, selamat siang Coach. Mau bertanya, anak saya sering menghabiskan waktunya dengan gadget atau handphone dan lebih senang berjam-jam di kamar. Nah, bagaimana nih cara mengatasi hal ini? Nah, sepertinya ini berkaitan ya dengan realita di masyarakat yang tadi kita bahas poin-poin. Ya, silakan Coach. Ya, kalau boleh ini yang kedua tadi penanya kedua tidak menyebutkan usia anaknya. Iya. Mungkin kalau mendengar boleh ditambahkan ya, boleh diinfokan lebih lanjut. Nah, saya akan menjawab secara general dulu untuk pertanyaan yang pertama, yaitu pada anak SMP, ya. Nah, anak SMP atau usia-usia remaja ini memang anak-anak itu lebih dekat dengan peers, dengan teman-teman sebayanya dibandingkan dengan orang tuanya. Nah, oleh karena itu, maka kalau kita bisa membangun hubungan, nanti saya akan jelaskan salah satunya itu sebagai teman, maka kita juga akan bisa mempertahankan relasi atau hubungan yang baik.
Nah, berapa banyak nih Kak Brenda kalau kita lihat anak-anak yang sudah semakin besar itu tidak mau keluar atau berpergian dengan orang Orang tuanya. tua, iya, benar. Mereka lebih suka berpergian dengan siapa, Kak Teman Brenda? sebayanya. Mm-mm. Teman sebayanya. Nah, maka kita nanti kita akan masuk di sana lebih detail. Mm-mm. Maka kita jangan hanya terus menjadi orang tua. Mari kita juga menjadi teman-teman mereka. Iya. Gitu. Nah, sama seperti nanti kita akan coba sedikit praktekkan. Sebagai coach, kita itu ada bertanya, gitu ya. Iya. Misalkan contoh nih, Kak Brenda, ada seorang anak SMP yang mulai tertarik dengan lawan jenisnya, gitu ya. Kemudian dia ini hal yang baik, misalkan dia cerita ke orang tuanya, ke ibunya. Mah, saya kok suka ya dengan anak gadis tetangga sebelah. Misalkan seperti itu. Iya. Nah, kira-kira Kak Brenda, waktu kita menempatkan diri sebagai orang tua, kira-kira apa yang akan kita tanyakan? Mungkin menanyakan siapa namanya, terus sekolah di mana. Mm-mm. Nah, itu Kak Brenda ini kalau jadi orang tua berarti sudah orang tua yang baik. Sudah orang tua yang cukup baik gitu ya. Iya. Kenapa? Karena menurut saya kalau kita bisa bertanya berarti kita itu mau tahu. Seperti teman. Iya. Seperti tadi Kak Brenda katakan, siapa namanya, sekolahnya di mana. Itu seperti teman. Maka anak itu akan lebih terbuka. Iya. Tapi berapa banyak dari orang tua yang mungkin akan tanya begini, umurmu berapa? Iya. Sudah dihakimi duluan lagi. Iya. Kamu mau makanin anaknya orang dengan apa? Masih sekolah Gitu. lagi, iya. Ya, belum lagi nanti keluar nasihat-nasihat begitu. Nah, tapi kalau kita sebagai teman, kita akan menempatkan diri sebagai teman. Yang mana toh? Mana sih anaknya punya fotonya enggak? Coba IG-nya apa? Gitu ya. Oh iya, menempatkan sebagai teman. Ya. Benar. Oh, ya itu salah satunya. Nah, kalau dengan gadget, tadi belum ada jawaban ya, Iya. Kak Bunda usia berapa ya? Iya, belum. Nah, tapi anak-anak sekarang itu kok suka dengan gadget? Karena gadget tidak cerewet. Gadget tidak pernah ngomel. Pada saat dia bermain gadget, itu dia pasif, ya kan? Iya. Dan gadget itu tidak banyak aturan, tapi lebih kepada pujian. Good job, dapat nilai, tring 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 dalam bentuk suara, yang Iya. itu memotivasi mereka. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kita sebagai orang tua kita bisa mengalahkan gadget. Pertanyaannya, bisakah orang tua mengalahkan gadget? Jawabnya sangat bisa. Sangat bisa. Gadget bukan untuk dilarang, Bapak Ibu, para pendengar sekalian. Tetapi kalau kita mau merebut gadget dari tangan anak, maka kita juga harus menjadi cukup menarik. Apa sih yang kita bisa substitusikan? Kegiatan bersamakah? Aktivitas bersamakah? Kalau kita cuma menyita atau melarang anak main gadget, tapi kita tidak punya substitusi, kita tidak punya pengganti, yaitu adalah diri kita sendiri sebagai orang tua, maka anak juga akan kebingungan. Terus saya nggak boleh main HP, saya main apa? Saya ngapain? Iya. Gitu. Jadi bingung Ya. ya. Betul. Nah, oleh karena itu investasikan waktu ya Iya. yang cukup atau kuantitas bersama anak. Ya. Iya. Kemudian cepatlah mendengar. Cepat mendengar ini berbicara tentang kita harus presence.
Jadi pada saat kita bercerita dengan anak, kita punya waktu-waktu bersama anak, lakukan dengan berkualitas. Kita listen, eye contact terjaga, kita mendengarkan cerita mereka dengan baik. Sama seperti anak yang cerita tentang mulai suka dengan tetangga sebelah. Gimana sih kita mendengarnya? Iya. Bagaimana kita melihatnya? Ataukah kita sambil masak? Kita hanya mendengar sepintas lalu. Nah, berikutnya tidak mudah marah. Sebagai orang tua kita jangan kita mudah marah. Dengarkan dulu. Makanya dikatakan cepat mendengar. Iya. Tidak mudah marah. Padahal mendengar itu kan sesuatu yang lewat begitu saja ya Kak Brenda Iya, ya. benar. Kenapa kok dikatakan cepat mendengar? Karena ada sesuatu yang tersirat di balik apa yang kita dengar. Setuju? Iya. Misalkan dia mengatakan itu, apa ya yang sedang anak kita itu mau katakan kepada kita? Kita harus present, harus memperhatikan dia, Iya. harus listen, mendengarkan. Iya. Dan tidak mudah marah. Kita tanya dulu. Tanya. Kita lebih banyak bertanya tanpa kita memberikan opini. Kalau marah, biasanya itu kita sudah pada opini kita. Kita merasa apa yang dilakukan anak itu tidak sesuai dengan apa yang kita pandang baik. Maka kita marah. Tapi waktu kita merasa kita belum tahu, kita merasa kita masih punya curiosity, punya keingintahuan akan kehidupan anak, maka orang tua itu akan bertanya. Bukan marah atau memberi nasihat. Nah, gitu ya. Iya. Menarik sekali ya. Iya. Nah, sekarang bahkan kalau saya boleh lanjutkan, Kak Brenda, Iya. janganlah kita menjadi orang tua 7 hari selama seminggu, 24 jam sehari. Itu sih slogannya convenience store. Ya. Toko serba ada, 7/24 gitu Iya. ya. Kita sebagai orang tua, memang mereka, anak-anak kita terlahir sebagai anak-anak kita. Kita adalah orang tua mereka. Tetapi secara peran, kita tidak perlu 7 hari seminggu, 24 jam sehari, kita menjadi orang tua mereka. Tapi kita juga bisa bermain peran. Nah, Iya. saya akan masuk di dalam satu topik yang sangat menarik. Bagaimana kita punya waktu berkualitas. Nah, berapa banyak sih dari kita, sebenarnya kita itu punya atau harusnya kita menyediakan waktu-waktu berkualitas ini bersama anak. Yang pertama adalah waktu kita duduk di rumah, Kak Brenda. Kira-kira kalau duduk di rumah itu sedang apa ya, Kak Brenda? Sedang makan. Setuju. Terus sedang Apalagi duduk bersama keluarga. duduk bersama Nonton. keluarga. Iya, nonton. Nonton. Ya. Nah, waktu duduk di rumah ini, ya, kita bertindak atau berperan sebagai guru. Kenapa? Bayangkan waktu anak-anak ini makan dan kita bertanya kepada mereka, bagaimana sekolahmu hari ini? Apa kejadian yang menarik di sekolah? Ya. Nah, waktu mereka ada menceritakan sesuatu, kita bisa bertanya seperti seorang guru yang bertanya. Bagaimana tugas-tugasmu? Waktu kita nonton bersama, kita bisa tanya, menurutmu apa yang kamu bisa pelajari dari sinetron tadi? Nah, misalkan. Atau kita sedang bersantai, kita bisa bertanya sebagai guru, ya. Jadi bukan menasehati sebagai guru, bukan ya? Tapi kita bertanya seperti guru. Apa? Dilandasi dari keingintahuan kita. Karena kita tidak tahu akan kehidupan anak kita. Kita mau tahu. Nah, jadi waktu duduk sebagai guru. Yang kedua, waktu kedua yang harusnya kita punya adalah waktu berbaring. Ada banyak orang tua, kalau tadi kasusnya realitasnya adalah realitas kelompok yang
pertama tadi gitu ya, Iya. di mana orang tua itu sibuk, seringkali waktu anak itu mau tidur, orang tua belum pulang. Dan waktu anak bangun, orang tua masih tidur. Iya. Karena jamnya berbeda. Mm-mm. Nah, sejauh mana kita bisa meluangkan waktu berkualitas ada di samping anak waktu kita berbaring, mau tidur. Ya, jadi bukan hanya waktu tidur. Justru waktu tidur kita nggak bisa bercakap-cakap. Kita Iya. tidak bisa tanya kepada anak. Mm-mm. Tapi waktu berbaring mau tidur. Nah, kita bisa menjadi seperti humas. Humas ini apa ya? Seperti customer service. Seperti itu. Iya. Jadi kita tanya, apa yang bisa saya bantu misalkan dari sekolahmu? Apa yang saya bisa bantu dari hubunganmu dengan temanmu? Gitu ya. Nah, ada pertanyaan-pertanyaan yang penting. Apa sih yang kamu rasa penting? Nilai-nilai apa dari persahabatan? Nah, jadi kita mendengar dari anak. Kak Brenda, Iya. bahwa mereka pada saat mau tidur, mereka itu sedang dalam gelombang otak alfa. Ya, jadi pada saat mereka santai, mereka cerita, di situ kita bisa mengetahui nilai-nilai mereka. Iya. Apa sih yang menjadi dasar pemikiran mereka melakukan sesuatu. Nah, ini jadi penting sekali waktu berbaring. Setidaknya tadi ada waktu duduk di iya. rumah, waktu makan, juga waktu nonton, waktu bersantai bersama keluarga. Yang kedua adalah waktu berbaring. Nah, kita menjadi seperti CS, seperti humas, Iya. gitu ya. Iya. Kita menanyakan, kalau dia mengeluh, dia marah-marah mungkin, gitu ya. Sama seperti kalau CS menerima komplain dari customer. Nah, kenapa sih makanannya tadi nggak enak, gitu ya, terlalu asin, lah ya. Maka kita sebagai CS hanya menerima saja. Iya. Kita tidak berdebat, kita tidak melindungi diri kita. Enggak, kita hanya, oh begitu ya, baik-baik, apa yang kiranya saya bisa bantu. Lain kali kamu pengen dimasakkan seperti apa? Pertanyaan lagi, ya. Tapi di situ akan menjalin relasi yang baik. Nah, waktu berikutnya, Kak Brenda, Iya. adalah waktu bangun. Nah, tadi saya sempat singgung, berapa banyak nih kita pada saat bangun, anak-anak sudah pergi ke sekolah semua. Kita tidak bertemu mereka. Atau waktu bangun ini adalah waktu di mana seringkali kita bangun dengan marah-marah. Karena anak kita terlambat bangun, belum mandi, belum makan. Jadi marah. Ya? Iya. Jadi marah. Dan itu menjadi waktu-waktu di dalam satu hari yang paling emosional buat kita orang tua. Betul atau betul, Kak Brenda? Seringnya kalau kita lihat, Iya, betul. seringnya orang tua mengeluh gitu ya. Aduh, Iya. kalau pagi hari nyiapkan sarapan, nyiapkan bekal, sudah sibuk setengah mati. Ini anak-anak tidak mau Belum bangun, gitu ya. Iya. Nah, kalau kita saja di pagi hari menerima tekanan Iya. seperti itu, maka sepanjang hari kita bisa saja bad mood. Iya, betul. Hari itu akan menjadi hari yang tidak menyenangkan. Nah, bagaimana dengan anak-anak kita? Kalau pagi-pagi kita sudah marah-marah, kita sudah emosi, dan itu memarahi mereka, kira-kira bagaimana hari mereka, Kak Brenda? Iya, pasti bad mood juga ya, kasihan juga deh. Betul. Iya. Padahal mereka butuh modal Iya. untuk ke sekolah, untuk menghadapi guru mereka, untuk menghadapi tugas-tugas mereka. Bahkan yang sekarang banyak disampaikan, menghadapi teman-teman yang membuli mereka. Iya, betul. Bagaimana mereka punya keberanian, mereka punya kekuatan untuk bertahan. Kalau dari pagi kita sudah menghancurkan mereka, sudah membunuh karakter mereka. Iya. Maka kalau waktu bangun pagi hari, kita
boleh menjadi peran kita adalah pelatih. Mm-mm. Ya, kita bertanya sebagai seorang pelatih yang bertanya. Kalau di dalam cabang olahraga tertentu, kita akan bertanya, kamu lihat kekuatan lawanmu? Apa yang kamu lihat kekuatan lawan? Wah gitu ya. Kamu Iya. bisa. Wah, fokus. Kamu harus fokus. Iya. Kamu anak mama yang luar biasa. Iya. Kamu harus makan pagi supaya kuat. Wah gitu ya. Iya, beri Jadi, semangat ya coach ya. Motivasi. Mm-mm. betul, jadi motivasi. Jumlah motivasi atau semangat yang kita berikan harus cukup untuk melepaskan anak kita pergi ke sekolah dan pulang kembali. Mm-mm. Jangan terlalu sedikit, sehingga nanti dia di sekolah kehabisan motivasi. Iya. Dia di sekolah kehabisan semangat. Tapi kita harus memberikan mereka semangat dan motivasi yang cukup. Melalui pertanyaan-pertanyaan saja. Oke, bagaimana? Apa targetmu tahun ini? Wah, terpilih menjadi pemain basket. Wah, misalkan itu jawaban anak kita ya. Oh, saya percaya kamu bisa mencapainya. Ayo, terus berlatih. Wah, gitu ya. Itu kan seperti Iya. pelatih. Gitu. Iya. Nah, di rumah ada tiga waktu itu. Itu adalah waktu-waktu berkualitas. Nah, ada waktu berkualitas keempat, Kak Brenda. Iya. Tapi ini tidak dilakukan di rumah. Ini dilakukan dalam perjalanan. Wah, maksudnya Nah. bagaimana nih coach? Dalam perjalanan seringkali orang berpikir, oh jadi kita harus berlibur ya? Ya kalau budgetnya ada, anggarannya ada, boleh gitu ya. Iya. Boleh. Tapi jangan sampai kita menganggarkan lebih besar pasak daripada tiang. Iya. Lebih besar pengeluaran daripada penghasilan. Jangan ya Dik ya. Jangan. Jangan gitu ya. Nah tapi perjalanan itu sebenarnya kita jalani loh sehari-hari bersama anak. Misalkan anak ke sekolah diantar ya? Iya, diantar. Nah, kalau diantar berarti kan dalam perjalanan bersama Iya. anak. Benar. Atau pulang, dijemput. Setelah itu, oke, aduh ibu kehabisan bawang. Ayo kita ke depan beli bawang yuk. Gitu misalkan ya. Iya. Ayo kita temani ibu beli gula. Nah itu dalam perjalanan. Nah kalau dalam perjalanan, jadilah teman. Ini yang tadi saya katakan. Kenapa anak-anak sekarang tidak mau berpergian bersama dengan orang tuanya? Iya. Karena orang tuanya bersikap sebagai orang tua. Dia nggak enjoy. Iya. Dalam perjalanan kita menjadi teman. Bertanyalah melalui pertanyaan-pertanyaan di dalam coaching yang itu adalah teman. Apa yang kamu sukai dari hari ini? Apa yang asik hari ini? Nah, itu sebagai teman. Ya. Iya. Nah, bisa juga kalau memang tadi ada anggaran, kita boleh meluangkan waktu mungkin setahun sekali, kita boleh berlibur. Bukan masalah kemana, tapi masalah bersama siapa. Saya selalu membiasakan dengan anak-anak saya, setiap pengalaman pertama, saya selalu usahakan bersama orang tuanya, Kak Brenda. Iya. Jadi mereka ingat, apapun pengalaman mereka, bahkan pengalaman makan makanan yang pertama kali bagi mereka, itu pun dengan orang tuanya. Jadi kami bisa rame-rame seperti teman, saling mencoba, saling bertukar makanan, begitu. Dan itu seperti teman. Begitu. Iya. Kalau sebagai orang tua apa? Makan sendoknya jangan campur-campur. Nanti ketularan kalau batuk. Gitu ya. Iya. Nah, jadi kita menjadi teman. Nah, sehingga waktu-waktu tadi ini jangan peran kita hanya sebagai orang tua, tapi peran kita juga sebagai guru, sebagai customer service, Iya. sebagai pelatih, sebagai teman. Dan Kak Brenda, jangan dibalik-balik juga. Waktu kita duduk, gitu ya, Iya. kita menjadi seperti pelatih, nggak cocok. Iya.
waktu kita dalam perjalanan, kita jadi seperti guru, nggak cocok. Waktu kita berbaring, kita menjadi seperti teman, nggak tidur pasti. Begadang. Kalau ada teman anak kita nginep di rumah, apa yang terjadi? Wah, itu tidak tidur. Kan? Betul. Nah, jadi waktu berbaring kita menjadi seperti CS. Iya. Kita menjadi seperti humas. Tapi kita tidak menjadi seperti teman. Nah, kita menjadi teman waktu kita dalam perjalanan. Begitu, Baik. Kak Brenda. Wah, terima kasih Coach ya untuk cara-caranya untuk membangun waktu yang berkualitas ya untuk anak. Oke Coach, kita break sejenak, kita akan balik lagi ya untuk dengan dialog kita siang ini. Warung Mace, mengenal dan memahami dunia parenting dalam mengasuh dan mendidik anak dengan baik dan benar. Bila suatu saat kau dengarkan lagu ini dan aku sudah tak ada lagi di sampingmu, kau akan mengerti mengapa begitu menyebalkannya aku di matamu. Nah, jika saat nanti kau telah hidup sendiri dan dunia ternyata tak seperti harapanmu, ku ada di sini menjadi rumah yang selalu menanti kepulanganmu. Kelak kau menjadi orang tua seperti aku yang ingin anakmu bahagia dengan hidupnya. Bila bentakan kecilku patahkan hatimu, lebih keras dari itu dunia akan menghakimimu. Ku bentuk dirimu menjadi engkau hari ini. Kau harus kuat, kau harus hebat, permata hatiku. Nah, kan tiba waktu kau harus tentukan jalanmu yang mungkin tak searah dan indah di mataku. Apabila terjadi, berjanjilah kau akan selalu menjadi dirimu sendiri. Kelak kau akan jadi orang tua seperti aku yang ingin anakmu berkuasa atas hidupnya. Bentakan kecilku patahkan hatimu, lebih keras dari itu dunia akan menghakimimu. Ku bentuk dirimu menjadi engkau hari ini. Kau harus kuat, kau harus hebat, permata hatiku. RRI Pro 1 Teminabuan terus mengudara untuk Indonesia.
Pendengar masih bersama kami di dialog siaran parenting di siang hari ini. Oke, masih dengan Coach Jenny dari komunitas Coach Cheris Indonesia. Coach, Iya, iya, ini saya mau bagikan pertanyaan lagi yang baru dikirim sama pendengar ya. Eh, boleh. baik. Eh, Ini dari Ibu Lice di Bandara. Selamat siang, Bu Jenny. Sebagai orang tua Iya. sebaiknya meluangkan waktu berapa jam dalam sehari atau dalam seminggu? Nah, ini sepertinya tadi sudah menjawab ya. Atau nanti kalau mau coach mau sampaikan juga boleh. Kemudian yang berikutnya dari Mario di Sesna. Apakah kita disebut memanjakan anak kita dengan memberi mereka lebih banyak perhatian? Nah, ini bisa coach jawab karena Iya. ya coach karena waktu kita sisa 6 menit mungkin bisa langsung dijawab Baik. dan mungkin coach bisa kasih closing statement untuk terakhir nanti. Silahkan Ya, coach. baik. Jadi untuk Ibu Lice ya di bandara, sebenarnya bukan tadi kita sudah bahas bahwa waktu berkualitas perlu kuantitas waktu. Tapi kuantitas waktu itu tidak bisa diukur berapa banyak. Iya. Namun setidaknya kita punya waktu-waktu ini bersama dengan anak. Iya. Adakah kita punya waktu duduk di rumah bersama anak? Adakah waktu berbaring? Ya kan? Iya. Waktu anak berbaring mau tidur, adakah kita di samping mereka? Adakah waktu bangun, anak-anak bangun kita ada? Iya. Dan waktu-waktu ini kita juga lakukan dengan peran-peran yang bukan sebagai peran orang tua, tapi peran sebagai duduk dulu, waktu berbaring sebagai PS, waktu bangun sebagai pelatih, dan juga dalam perjalanan mengantar sekolah, menjemput sekolah, mengantar ekstrakurikuler mungkin, dan kegiatan yang lain sebagai teman. Begitu. Jadi bukan berapa jam, tetapi lebih kepada waktu-waktu berkualitas itu orang tua ada. Ya. Oleh karena itu tadi kita berbagi tugas. Mungkin dalam perjalanan bisa diantar waktu berangkat sekolah dengan ayahnya. Ya. Sembari ayahnya berangkat kerja. Tapi pulangnya bisa nggak ibunya ambil bagian? Begitu. Atau ibunya yang di rumah. Atau kalau ibunya juga bekerja, ada nggak waktu berbaring? Gitu, kurang lebihnya seperti itu. Ya. Baik. Nah, jadi ajukan pertanyaan yang penting dengan peran-peran yang berbeda tadi. Pertanyaan itu akan membuat anak berpikir dan mendapatkan solusi atau jawaban dan belajar nilai-nilai dari Bapak Ibu. Kalau kita memberitahu atau menasehati, belum tentu mereka mau mendengarnya. Belum tentu mereka menjalankannya. Betul atau betul, Kak Brenda? Iya, betul, Coach. Seringnya cuma masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Masih bagus kalau masuk. Kalau puter, tidak masuk sama sekali. Ya. Nah, peran-peran tadi juga harus kita jaga, jangan terbalik-balik karena juga tidak akan efektif. Ya. Nah, pertanyaan kedua tadi adalah apakah kalau memberikan perhatian secara berlimpah itu memanjakan? Saya mau katakan itu salah kaprah. Tidak pernah ada ya yang memberikan perhatian itu menjadikan anak manja. Tapi yang sering kali adalah kita itu melakukannya dengan tidak konsisten. Jadi maksudnya begini, kita memperhatikan anak kalau ada orang lain, kalau ada tamu misalkan. Iya. Nah itu bisa memanjakan karena anak tahu setiap kali kalau ada tamu, saya minta apapun orang tua pasti kasih. Iya. Nah, entah karena nggak mau ribut, entah karena nggak mau ribet dan ribut ya, Kak Brenda ya. Jadi apapun kasih. Nah itu nggak benar. Jadi harus dilakukan secara konsisten. Aturannya kalau ini begini, kalau enggak ya enggak. Lalu lakukan dengan kasih. Waktu kita memperhatikan mereka, perhatikan apa yang sudah mereka buat dengan benar. Seringkali kita itu lebih memperhatikan anak waktu anak berbuat salah. Dan kita marah. Contoh, anak tidak sengaja menumpahkan makanannya.
menjatuhkan gelasnya, Mm-mm. menutup pintu dengan membanting. Iya, Maka apa yang orang tua lakukan? marah pasti. Marah. Jadi anak belajar, dia mendapatkan perhatian waktu dia melakukan sesuatu yang salah. Salah. Jadi kalau dia mau mencari perhatian orang tuanya, dia akan lakukan yang benar atau yang salah, Kak? Brenda? Yang salah. Dia akan melakukan yang salah. Karena orang tuanya memperhatikan dia waktu dia melakukan yang salah. Yang salah. Jadi Iya. bagaimana? Konsisten. Waktu kita melihat mereka melakukan yang salah, justru jangan diperhatikan. Jadi justru dicuekin gitu ya. Tapi suatu kali waktu dia melakukan dengan benar, misalkan makan tanpa bersuara, itu kan hal kecil. Mm-mm. Tapi kita puji, hebat loh hari ini, kamu makan tanpa bersuara, tanpa bunyi alat-alat makannya. Wah, Iya, iya. jadi itu perhatikan. Jadi kita lakukan secara konsisten dan dengan kasih, bukan dengan kemarahan. Ya, ini sekaligus menjadi statement penutup. Oke. Biarkan parenting ini boleh menjadi satu yang menguatkan kita semua, ya, baik yang sudah menjadi orang tua atau yang bakal menjadi orang tua, ya, Ya. yang anak-anaknya masih balita atau yang sudah remaja atau bahkan yang sudah dewasa. Parenting ini adalah sesuatu yang harus terus kita pelajari. Tidak seperti kita mau mengemudi mobil, belajar mengemudi mobil, dapat surat izin mengemudi kalau lolos tes. Menjadi orang tua itu tidak ada tesnya. Iya. Kita menikah langsung dapat surat nikah, dapat akte nikah. Selanjutnya terserah Anda. Nah, oleh karena itu mari kita terus belajar. Mari kita terus mengisi diri kita karena parenting itu adalah lifelong learning. Iya. Satu hal yang kita terus pelajari terus-menerus. Iya. Dan mari kita lakukan dengan konsisten dan kita lakukan dengan kasih. Boleh nggak kita menghajar anak kalau anak melakukan sesuatu yang salah misalkan. Maka kita lakukan menghajar itu pun dengan kasih. Dengan nasihat gitu ya. Bukan dengan kemarahan. Kalau kita lakukan dengan kemarahan, maka itu akan tidak menjadi karakter bagi anak. Ya. Oleh karena itu, mari relasi kita dengan anak-anak di atas prestasi. Dan karakter itu di atas kompetensi mereka. Mari kita semua belajar menjadi dan hidup sebagai orang tua yang menyediakan waktu berkualitas untuk anak-anak. Satuannya bukan uang, tapi adalah waktu. Ya. Investasi kita Ya. adalah waktu. Itu saja Kak Brenda. Baik, terima kasih buat Coach Jenny yang sudah memberikan informasi ya seputar topik kita mengenai bagaimanakah kita memiliki waktu-waktu yang berkualitas bersama anak ya, dan semoga tadi pertanyaan-pertanyaan yang sudah dijawab sama Coach Jenny juga bisa membantu dan juga semoga bermanfaat ya untuk pendengar yang saat ini sedang mendengarkan siaran kami. Dan pendengar tentunya memberikan waktu-waktu yang berkualitas untuk anak ya, tentu akan menghasilkan dampak yang positif pada pertumbuhan anak, dan mereka juga yang mereka menginginkan waktu berkualitas karena mereka punya dorongan bawaan dan sehat ya untuk mendapatkan perhatian dari orang tua. Nah, jangan lupa harus konsisten dan juga dengan kasih ya, seperti yang tadi Coach Jenny sampaikan. Nah, demikian sudah acara siaran parenting siang ini pendengar. Terima kasih buat Coach Jenny yang sudah mau berbincang ya dengan kami. Terima kasih, sampai jumpa dalam kesempatan berikutnya. Baik Coach Jenny, terima kasih. Tuhan memberkati dalam tugas, pelayanan dan juga dalam pekerjaannya ya Coach ya. Ya, Ya. amin. Terima kasih juga buat pendengar yang tadi sudah bergabung, dan jika masih ada pertanyaan seputar parenting ya, Anda bisa mengirimkan ke website Cheris, yaitu cheris.id ya. Oke, kita akan jumpa lagi di minggu keempat pendengar di tanggal 30 Oktober dengan topik-topik yang berbeda dan menarik ya seputar parenting, dan masih bersama narasumber kami dari komunitas Coach Cheris Indonesia.